Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Master Pasai. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya mau memberi tema pada video kali ini yang saya kasih judul kemana pikiran kita tertuju, kesitulah energi kita mengalir. Saya mau cerita sedikit. Saya mempunyai sebuah toko handphone di mana setiap malam, setiap bangun tidur, setiap mau tidur, fokus saya adalah tentang bagaimana supaya konter saya ini, toko saya ini semakin ramai, semakin banyak pembeli, semakin keuntungannya berlimpah, keuntungannya banyak. Dan pikiran saya tertuju pada pekerjaan saya, yaitu membuat supaya konter saya semakin banyak pembeli, barang-barang semakin banyak, ya. Selang beberapa waktu, konter saya pun semakin hari semakin bertumbuh. Mulai dari belum mempunyai karyawan, sekarang alhamdulillah karyawannya lebih dari 2, ya. Sudah mempunyai beberapa karyawan. Setelah saya amati, ternyata pikiran kita itu mengeluarkan energi, dimana sesuai dengan video-video yang saya upload sebelumnya, ya, bahwa energi itu akan berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Pikiran pun adalah energi. Ketika kita berpikir, artinya kita mengeluarkan energi, dan kesitulah si energi kita menuju dan akan mewujud sesuai dengan energi yang kita keluarkan, ya. Jadi kesimpulannya, fokuskanlah pikiran Anda misalnya pada satu pekerjaan, fokuskan di situ, lakukan pekerjaan Anda, lakukan hal-hal yang menurut Anda itu penting supaya hasilnya maksimal, ya. Jadi fokus. Jadi si energi itu tidak terbagi-bagi kemana-mana, karena pikiran manusia itu berpikir kemana-mana. Nah, tugas kita sebagai manusia, sebagai orang yang diberkahi oleh Tuhan tentang pikiran kita, kita gunakan pikiran kita satu, fokus saja. Misalnya Anda mau apa, fokus ke situ, maka energi Anda akan mengalir ke situ, ya. Jadi energi akan berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, ya. Ketika Anda mempunyai energi yang kuat, yang powerful, fokuslah pada tujuan Anda, maka itu akan mewujud, ya. Cara mengambil energi kita misalnya secara fisik itu dari makanan-makanan, dan non fisik energi dapat kita peroleh melalui pemahaman-pemahaman, melalui informasi-informasi yang positif, ya. Ketika kita mengkonsumsi informasi yang positif, berita-berita atau informasi dari orang tua, informasi dari lingkungan, dari guru-guru, nah, yang mereka berikan itu kepada diri kita adalah hal positif, maka itu akan diproses di dalam diri kita dan diproses dalam pikiran kita dan akan disalurkan dengan pikiran kita. Misalnya energi yang kita peroleh dari lingkungan kita olah dalam pikiran,
dan kita wujudkan dalam realita kita, ya. Supaya energi kita tidak terbuang sia-sia, kendalikan pikiran Anda, fokuskan pikiran Anda pada hal-hal yang menurut Anda penting, menurut tujuan apapun yang Anda tujukan. Di dunia ini adalah lautan energi. Kalau dari makanan, tentunya kita bisa menyaringnya, makanan yang baik atau makanan yang tidak baik. Kita bisa memilih dan memilahnya. Namun yang tidak mudah adalah energi masih non fisik, berupa masih informasi. Nah, hindari berita-berita yang kurang memberdaya, berita-berita yang membuat Anda pusing, membuat Anda stres, membuat Anda kurang nyaman. Contohnya seperti Anda menonton berita tentang korupsi, tentang berita-berita perampokan, berita-berita tentang kriminal. Hal-hal semacam itu akan mempengaruhi mental Anda. Sebenarnya itu adalah energi, ya, yang kita tonton itu akan masuk ke dalam diri kita, energinya akan terserap ke diri kita dan akan mewujud sesuai dengan realita yang dalam kehidupan Anda, ya. Lingkungan Anda, teman-teman Anda, ya. Ketika teman-teman Anda itu kata-katanya kurang memberdaya, kata-katanya hal-hal yang negatif, itu akan terserap oleh diri Anda, dan diri Anda pun akan mengalami terkontaminasi dengan berita-berita, dengan informasi yang tidak berdaya itu, ya. Silahkan Anda praktekkan bagaimana supaya fokuskan pikiran Anda pada satu tujuan, fokuskan Anda pada satu keinginan, ya. Ketika kita fokus, maka energi akan mengalir ke situ, ya. Saya bercerita lagi, ya. Saya mau membeli sebuah benda, dimana benda itu, katakanlah benda itu handphone yang saya inginkan, ya. Saya fokus cari informasi, misalnya handphone Note 20 dari Samsung. Nah, saya cari-cari informasi dari spesifikasinya, dari modelnya, informasi dari YouTube, informasi dari Google, informasi dari teman-teman, bahkan nanya ke teman-teman counter, ke teman-teman yang lain, spesifikasi Samsung Note 20 itu apa sih, ya, kelebihannya apa, mulai dari kualitasnya, kameranya, dari chipnya Snapdragon, atau ya yang hal-hal yang sedetail mungkin saya tampung informasinya. Nah, di situ berarti kita memfokuskan energi kita untuk mewujud menjadi realita bahwa kita menginginkan sebuah handphone, ya. Hal lain pun Anda bisa praktekkan kepada hal lain. Misalnya Anda pengen sesuatu, pengen motor Beat atau motor Ninja atau motor Harley Davidson, ya. Fokuskan Anda pada satu hal seperti itu, nanti juga akan mewujud, ya. Ini rahasianya. Ketika pikiran kita tertuju, maka energi kita akan mengalir ke situ, dan itu akan mewujud, akan menjadi realita, akan menjadi kenyataan, ya. Hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pemahaman yang saya sampaikan dapat dipahami. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.